Pendamping harus punya pendirian. Tidak bisa karena kita bayar, Kemensos yang bayar. Artinya tidak boleh digoyang oleh siapapun. Anda itu tugasnya dampingi orang tidak mampu. Kita sesuai agama kita itu diwajibkan mengeluarkan uang sendiri. Tahu kan ada rukun Islam? Kita harus zakat. Sementara ini pemerintah nitipkan tugas kepada saya, kepada teman-teman untuk memperhatikan orang miskin. Jadi kalau kemudian kita tidak bekerja sungguh-sungguh, kemudian kita digeret ke sana ikut, digeret ke sini ikut, tidak adil. Yang salah bukan saya, yang salah teman-teman. Silahkan nanti pertanggungjawabkan semua itu di akhirat. Berat ini, berat tugasnya. Kita ngurusi orang yang memang dititipkan Allah kepada kita. Jadi karena itu kita harus profesional. Kalian adalah pemimpin terkecil di kelompok kalian. Ada camat, ada lurah, tapi kalian tahu itu. Jadi kalau kalian tidak profesional, Allah lah yang nurunkan azabnya. Jadi karena itu tolong yang profesional. Jadi ini tanggung jawab kita. Itu kita pribadi saja kalau mampu disuruh zakat. Sekarang kita ngurusi orang yang begitu yang dititipkan dan kita semua dibayar. Saya dibayar, Anda dibayar. Artinya apa? Itu tanggung jawabnya jauh lebih berat dibandingkan tanggung jawab pribadi. Paham ya? Ya, jadi saya tidak mau mendengar lagi ada kasus seperti ini. Kalian semua adalah di bawah Kementerian Sosial. Kalau kalian tidak punya data, kalian minta ke kami. Jangan dimain-mainkan. Ada tadi yang ngomong, ini PK 1000, kok 1000? Satu orang saja, coba lihat kalau kayak gitu. Kalau kita nggak perhatikan dia, itu dosa. Bagaimana kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat? Ayo pertanyaan saya. Jangankan 1000 orang, satu orang saja itu titipannya Allah kepada kita. Paham nggak semua? Saya nggak mau. Ada yang nitipkan PKH nggak apa-apa 1000, gila 1000. Satu orang aja itu manusia dititipkan Tuhan kepada kita. Paham ya semua? Jadi kalau saya mendengar lagi ngomong saya cuma 3 orang, 3 orang itu manusia. Coba kalau 3 orang kayak tadi. Paham ya semua? Jadi ayo saya ngomong, saya sampaikan. Kalau kita tidak amanah, ini resikonya berat, nanti kita mati. Percaya omongan kita. Percaya kan Pak? Ya. Jadi karena itu sekali lagi, tolong yang amanah. Tolong yang amanah. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jadi tolong yang amanah. Kalau memang ini haknya, dia belum terima, tanyakan itu ke kami. Kami akan siap, jangankan itu surat tulisan tangan jelek miring-miring itu loh saya baca. Suratnya warga. Saya seorang menteri yang baru baca surat itu segini. Saya ladeni karena saya takut nanti saya tidak bisa masuk surga gara-gara doanya orang ini. Paham enggak semua? Nah, kalau teman-teman ini cuma berapa orang tidak bisa ngerawat.
Ya kalau kita nggak mau, Bu, gajinya kurang. Dong aturannya segitu. Saya juga nggak bisa minta lebih. Tapi ini kan nggak bisa kita memilih. Kalau kita bisa memilih, kita bisa keluar. Saya juga bisa keluar. Paham semua? Ya, paham. Jadi tolong sekali lagi, tolong kita yang amanah. Percayalah, kalau kita perhatikan orang lain, kita tulus, rezeki itu akan datang dari tempat yang lain oleh Allah. Percayalah itu. Sudahlah, percaya. Bahkan mungkin akan lebih banyak dibandingkan kalian. Amin. Yang diterima kalian. Tapi kita memang ikhlas karena ini membantu, diamanatkan oleh Allah, dititipkan rukun Islam yang keempat. Paham ya? Paham. Ngomong gitu sampean. Sebetulnya aku marok. Tapi kalau nggak tak bawa ini nggak takut kalian. Jadi ulama, Bu, sekali-sekali. Kalian nggak takut nanti. Coba lah, bener. Itu secara pribadi saja kita diminta itu oleh Allah. Apalagi kita diberikan gaji, diberikan tugas, kita nggak lakukan. Ini tinggal saya ngomong sama orang-orang kementerian. Kalau kita mau baik, ya tinggal masuk surga kita tanpa perlu mengeluarkan uang. Ayo kalian keluarkan uang. Aku bantu orang itu enggak mengeluarkan uang, tapi orang itu terima kasih. Betul enggak? Sama seperti kalian. Sama, tapi kalau kita melenjicin, ya masuk neraka duluan. Dan neraka itu jahanam yang paling bawah. Paham enggak? Karena itu orang-orang yang dititipkan Allah kepada kita. Masya Allah. Ya. Jadi karena itu ayo lakukan tugasmu dengan baik. Siap. Kalau ngomong kurang, semua orang kurang. Makanya kita jangan lihat ke atas terus. Lihatlah yang di bawah. Kalau kita sehat, kalau kita dapat gaji, ayo kita syukuri. Cobalah kalau mereka kayak seperti tadi, sudah sakit, sudah tua, tidak punya lagi. Ayolah. Jadi tolong jangan lihat ke atas terus. Nanti jatuh kamu terprosok. Jungkir balik kalau lihat ke atas terus. Ya, saya nitip amanah ini kepada kalian. Ikhlaslah, percaya ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah Tuhan itu akan balas. Kalian nggak usah takut. Mana Pak Hasim? Hasim mana Hasim? Pak Hasim. Udah. Ini kamu. Kamu nggak percaya enggak, Pak? Percaya enggak? Kalau saya ketemu orang itu seperti apa saya kerasa. Saya kerasa. Tolong yang amanah. Ya. Tolong yang amanah. Kalau kamu tidak amanah, kamu harus percaya bahwa neraka yang kamu bawa yang akan karena ini orang-orang yang diberikan Allah kepada kita secara pribadi. Tapi kita punya tanggung jawab karena kita digaji. Jadi double. Kita ini 2 kali lipat. Makanya saya kalau boleh milih saya nggak mau, takut saya. Paham semua? Tolong jaga amanah. Kalau teman-teman lakukan, percaya menang. Tidak usah nunggu karena ini hukumnya berat. Mungkin kita hidup sudah diseksa oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena itu tolong jangan. Coba lihat.
yang kita tolong seperti itu. Sementara kalian diam saja. Mereka nggak terima. Itu kenapa? Karena 3 bulan lebih nggak terima. Kemudian secara otomatis diblokir karena 3 bulan udah nggak boleh. Tapi kalian diam saja. Kalian diam saja. Gimana kita mau ngomong amanah? Saya sudah dengar, saya kesini akan didemo. Tapi saya tidak takut. Karena ini tugas saya. Kalaupun toh saya harus mati di sini, saya ikhlas. Makanya tadi saya ngomong, saya mau nemuin dia. Saya nggak takut. Paling berat saya mati. Terus Bu Menteri. Jadi karena itulah saya tahu saya mencari. Bu Menteri akan didemo. Saya nggak takut, saya justru datang ke sini. Siap tahun depan. Ya. Jadi tolonglah dijaga amanahnya. Ya. Percayalah, Allah akan memberikan jalan yang lain kepada kita. Amin. Dengan cara yang beda. Memang di sini semua ada aturannya. Siapa saya enggak? Saya juga ingin ngasih rezeki teman-teman. Tapi semua ada batasannya, ada aturannya. Yang saya tidak boleh melanggar. Kan tidak fair kalau saya memberi lebih, saya masuk penjara. Ya kan? Tapi cobalah percaya, cobalah ikhlas, cobalah tulus. Saya nggak punya uang, saya bisa jadi wali kota Surabaya. Secara teori tidak mungkin. Ayo, gimana caranya? Jelas. Enggak. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau kita tulus, maka Allah akan memberikan rezeki yang lain. Yang mungkin bukan rezeki bentuknya uang. Saya ngomong, saya begitu menang. Saya ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ini bukan kemenangan. Itu adalah tanggung jawab yang harus saya bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Paham semua teman-teman? Jadi karena itu teman-teman itu loh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita bisa berbuat baik, bisa beramal tanpa harus mengeluarkan uang sendiri. Dengan cara menolong orang-orang itu. Tapi kalau itu pun kita sia-siakan, ya sudah, kita mau jadi seperti apa? Paham ya? Oke, mulai sekarang tolong kita niatkan bahwa ini semua yang kita lakukan adalah ibadah. Amin. Ya? Nanti itu akan enak kalau kita ngomong seperti itu. Karena kalau kita tidak mulai dari situ, gimana mungkin seseorang bisa terima jutaan? Tapi kamu sebulan. Tapi kalau kita niatkan ibadah, kita tidak akan seperti itu. Kita tidak akan menghitung. Paham semua ya? Ya, jadi karena itu saya nitip, ayo mulai sekarang. Kita profesional. Tidak boleh main-main. Ya? Kalau main-main, saya tidak ada ampun. Saya tidak ada ampun. Karena saya juga akan dimintai pertanggungjawaban saya oleh Allah. Saya tidak ada ampun. Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, Pak, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Paham. Karena itu kenapa saya ke sini. Saya Minggu baru pulang. Senin hanya sehari di Jakarta, pergi lagi. Besok pulang Surabaya, bukan ke Surabaya, ke Bangkalan. Saya harus nyiapkan itu. Tapi saya jalani. Kalau saya nggak ikhlas, nggak kuat fisik ini. Ya, saya mohon ayolah teman-teman, apa yang mau kita cari? Kita punya rumah 10 tingkat, kita punya mobil
300. Tapi kalau anak kita kemudian nggak karu-karuan, apa kita tenang? Hidup. Ayolah, ayo kita syukuri apa yang kita miliki. Begitu ya? Oke, ayo kita jalankan tugas kalian secara profesional. Sekarang saya minta, karena ini banyak sekali di sini yang belum cair, saya akan sewakan mobil. Kalian cari pendamping semuanya yang belum terima KKS, belum terima uang, kita akan cairkan di sini. Tak tunggu sampai jam berapapun. Oke, ayo.